Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Rasibeda Huta Barat, NPM 1902030056. Saya akan melanjutkan presentase yang telah dibawakan oleh rekan saya tadi, Putri Andini. Di sini saya akan menjelaskan tentang perangkat perencanaan pembelajaran matematika. Alokasi waktu adalah jumlah waktu yang dibutuhkan untuk keterampilan suatu tensi dasar tertentu dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, minggu efektif per semester. Yang kedua, alokasi waktu mata pelajaran per semester per minggu. Dan yang ketiga, jumlah kompetensi per semester. Adapun alokasi yang dicantumkan dalam silabus merupakan perkiraan waktu rata-rata untuk menguasai kompetensi dasar yang dibutuhkan oleh peserta didik yang beragam. Adapun dalam RPP, alokasi waktu adalah jumlah waktu yang dibutuhkan oleh siswa guna mendapatkan beberapa indikator dari satu kompetensi dasar dalam satu kali pertemuan. Menetapkan alokasi waktu merupakan langkah pertama dalam menerjemahkan kurikulum. Menentukan alokasi waktu pada dasarnya adalah menentukan minggu efektif dan hari efektif dalam setiap semester pada satu tahun ajaran. Rencana alokasi berfungsi untuk mengetahui beberapa jam waktu efektif yang bersedia untuk dimanfaatkan dalam proses pembelajaran dalam satu tahun ajaran. Hal ini diperlakukan untuk menyesuaikan dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar minimal yang harus didapat sesuai dengan rumusan standar isi yang ditetapkan. Adapun langkah-langkah yang harus ditemukan dalam menentukan alokasi waktu pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, tentukan pada bulan apa kegiatan belajar dimulai dan bulan apa terakhir pada semester pertama dan kedua. Yang kedua, tentukan jumlah minggu efektif pada setiap bulan setelah diambil minggu-minggu ujian dan hari libur. Yang ketiga, tentukan hari belajar efektif dalam setiap minggu. Misalnya bagi sekolah yang menentukan belajar dimulai dari hari Senin sampai Jumat, berarti hari efektif adalah 5 hari kerja. Sedangkan sekolah yang menentukan hari belajar mulai dari hari Senin sampai Sabtu, berarti jumlah hari efektif adalah 6 hari. Yang selanjutnya yaitu PROTA. PROTA adalah program tahunan, merupakan program umum setiap mata pelajaran yang dibuat setiap awal tahun ajaran. Program tahunan merupakan pedoman untuk mengembangkan program semester, mingguan, dan program harian. Sumber-sumber yang digunakan sebagai pengembangan program tahunan adalah: yang pertama, daftar kompetensi standar sebagai konsensus nasional yang dikembangkan oleh SKKD setiap mata pelajaran yang akan dikembangkan. Yang kedua, skope dan sekuensil setiap kompetensi. Untuk mencapai tujuan pembelajaran diperlukan materi pembelajaran yang kemudian disusun dalam pokok-pokok bahasan dan sub-pokok bahasan kompetensi dan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, kalender pendidikan. Penyusun kalender pendidikan selama 1 tahun pelajaran mengacu pada efisiensi, efektivitas, dan hak-hak peserta didik. Tujuan penyusunan program tahunan adalah untuk menata materi secara logis, sistematis, dan hierarkis. Mendistribusikan alokasi waktu untuk setiap pokok bahasan mendorong proses pembelajaran menjadi efektif dan efisien berdasarkan apa yang telah ditetapkan, memudahkan guru untuk mengetahui target kurikulum per pokok bahasan atau per bulan. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengembangkan program tahunan adalah: yang pertama, lihat berupa
jam alokasi waktu untuk setiap mata pelajaran dalam seminggu dalam struktur kurikulum seperti yang telah ditetapkan pemerintah. Yang kedua, analisis berupa minggu efektif dalam setiap semester. Semester yang telah kita tetapkan dalam gambaran alokasi waktu efektif. Melalui analisis tersebut, kita dapat menentukan berapa minggu waktu yang tersedia untuk pelaksanaan proses pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu program semester. Program semester merupakan penjabaran dari program tahunan yang berisi hal-hal yang ingin didapat pada semester tersebut. Program semester adalah rumusan kegiatan belajar mengajar untuk satu semester yang kegiatannya didasarkan pada materi yang bertuang dalam SKKD. Program semester dibuat berdasarkan pertimbangan alokasi waktu yang tersedia, jumlah pokok bahasan yang ada dalam semester tersebut, dan frekuensi ujian yang disediakan dengan karakter pendidikan. Program semester akan mempermudah guru dalam alokasi waktu mengajarkan materi yang harus dicapai dalam semester tersebut. Pada dasarnya, yang menjadi isi dari program semester adalah apa yang tercantum di dalam GBPP. Terdapat perluasan dan kelengkapan sehingga membentuk suatu program kerja penyusunan program semester berfungsi sebagai acuan menyusun satu pelajaran, acuan kalender kegiatan belajar mengajar, dan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas pengguna waktu belajar yang tersedia. Penyusunan program semester berfungsi sebagai acuan menyusun suatu pelajaran atau acuan kalender kegiatan belajar mengajar, dan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas penggunaan waktu belajar yang tersedia. Adapun unsur-unsur yang dicantumkan dalam program semester adalah tujuan-tujuan yang masih bersifat umum yang diambil dari SKKD, yaitu tujuan kurikulum dan tujuan instruksional. Yang kedua, pokok bahasan. Pokok bahasan merupakan kultur materi yang akan dipelajari atau diajarkan dalam satu caturwulan yang bersangkutan. Perencanaan pembelajaran menyusun pokok bahasan dan untuk bahasan dalam satu semester, dengan memperhitungkan bahwa pokok bahasan tersebut dapat diselesaikan dengan pemenuhan kuota yang disyaratkan. Yang ketiga, metode mengajar. Metode belajar adalah cara yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan materi pelajaran dalam program semester. Hendaknya dicantumkan metode-metode mengajar yang direncanakan digunakan dalam mengajarkan setiap pokok bahasan yang bersangkutan. Penentuan metode belajar ditentukan juga oleh tujuan yang dirumuskan oleh guru. Yang keempat yaitu media dan sumber. Di samping metode mengajar untuk setiap pokok bahasan dicantumkan pula media dan buku sumber yang digunakan. Pencantuman buku sumber meliputi nama penulis, nama buku, tahun dan penerbit, dan juga bagian atau bab yang diacuh dalam pengajaran pokok bahasan yang bersangkutan. Yang kelima, evaluasi pengajaran dalam program semester. Hendaknya dicantumkan kegiatan-kegiatan evaluasi yang dilakukan di luar masing-masing pokok bahasan, seperti evaluasi atau tes. Yang keenam, waktu untuk setiap pokok bahasan dan kegiatan evaluasi dalam semester yang bersangkutan perlu dicantumkan jumlah waktu yang dihasilkan, sehingga dapat diketahui sejak awal apakah program semester yang dibuat tersebut dapat diselesaikan tepat waktunya dengan adanya program semester.
Guru akan lebih mudah dalam mengatur waktu untuk mencapai target yang harus disampaikan dalam semester tersebut. Silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran, tema tertentu yang mencakup standar kompetensi dasar, materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian alokasi, dan sumber belajar. Silabus merupakan seperangkat rencana serta pengaturan pelaksanaan pembelajaran dan penilaian yang disusun secara sistematis, yang memuat komponen-komponen yang saling berkaitan untuk mencapai penguasaan kompetensi dasar. Silabus merupakan rencana pembelajaran pada suatu atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi. Standar kompetensi dasar atau materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian alokasi waktu dan sumber belajar. Adapun prinsip pengembangan silabus antara lain ilmiah, relevan, sistematis, konsisten, kecukupan, aktual, dan kontekstual, fleksibel, dan serta menyeluruh. Berikut langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam menyusun silabus. Di antaranya, yang pertama, mengisi kolom identitas sekolah dan mata pelajaran. Yang kedua, menuliskan kompetensi isi. Yang ketiga, menuliskan kompetensi dasar. Yang keempat, menuliskan indikator pencapaian kompetensi. Yang kelima, mengidentifikasi dan menuliskan materi atau pokok pembelajaran. Yang keenam, menuliskan kegiatan pembelajaran. Yang ketujuh, menentukan jenis penilaian. Yang kedelapan, alokasi waktu. Yang kesembilan, menentukan sumber belajar. D. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah disebutkan bahwa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk suatu pertemuan atau lebih. Rencana pelaksanaan pembelajaran adalah rencana tertulis yang dibuat pendidik sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, yang menggambarkan aktivitas pembelajaran dan hasil yang harus dicapai setelah rencana tersebut didapat. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran siswa dalam upaya mencapai KD. Adapun prinsip penyusunan RPP antara lain spesifik, operasional, sistematis, dan relevan, berpusat pada potensi perlengkapan kebutuhan dan kepentingan siswa dan lingkungan, dan jangka pendek. Berikut langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam menyusun silabus di antaranya. Yang pertama, mengkaji SKL, SK atau KKI, KD, indikator, dan silabus untuk mendalami capaian kompetensi serta mengidentifikasikan peluang aktivitas pembelajarannya. Yang kedua, mencantumkan identitas, menuliskan standar kompetensi inti, tahapan pencapaian perkembangan yang ada di dalam silabus. Yang keempat, menuliskan kembali kompetensi dasar yang ada di dalam silabus. Yang kelima, menuliskan indikator yang sudah dirumuskan dalam silabus. Yang keenam, merumuskan tujuan pembelajaran. Yang ketujuh, menguraikan materi pembelajaran. Yang kedelapan, menentukan metode pembelajaran. Yang kesembilan, mengurangi kegiatan pembelajaran. Yang ke-10, mencantumkan media atau alat, bahan, dan sumber pembelajaran. Yang ke-11, mengembangkan penilaian. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman dapat mengerti, dan apabila ada kata saya yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.